Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan seputar definisi haji atau umroh. Ya. Waalaikumsalam. Kata yang sebelum yang sudah daftar haji dengan kondisi usia 60 ke atas sampai 70, dengan melihat sekarang informasi tahu beliaunya berangkat terlalu jauh, khawatir beliau nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada sebagian yang menarik, daftar SID-nya itu ditarik, nggak jadi daftar haji, tapi dialihkan untuk umroh karena kepinginnya sekali untuk bisa hadir sujud dan tawaf di Ka'bah sekaligus ziarah dan Rasulullah. Ini hukumnya lebih baiknya dipun. Nama menetapkan daftar SID itu biarlah nanti saya akan berangkat apa, atau karena kecintaan yang kepingin untuk sujud dan tawaf itu sudah menarik karena dari segi biaya sudah nggak ada lagi, mengandalkan maksudnya yang sudah didapatkan haji. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila ada orang yang daftar haji dalam usia tua dan ada kemungkinan dengan daftar tunggu ini dia tidak bisa berangkat haji, apakah boleh ditarik daftar itu untuk melaksanakan umroh? Nah, di sini jawabannya adalah tetap harus mendaftar haji sebagai bentuk dia niat berhajinya itu ada wujudnya apa dia niat berhaji itu. Karena umroh itu ada yang menyatakan sunnah kalau tidak bersamaan dengan haji, ada yang menyatakan tetap wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Di situ ada pendahuluan kata haji daripada umroh. Ada khilaf di situ. Nah, lebih baik memang dia tetap mendaftar haji dan berwasiat kepada keluarganya, kalaupun saya tidak bisa berangkat, tetap nanti saya didaftarkan badal haji. Karena memang terkadang orang itu ada yang berangkat haji atau umroh karena rindu kepada Allah, ada juga karena ingin mendapatkan pujian atau karena sesuatu yang selain Allah. Kalau dia tidak ada kemampuan untuk mendaftar haji yang wajib, kemudian dia pakai uang itu untuk umroh yang ada menyatakan sunnah, ini adalah kesalahan. Karena wajib itu tetap didahulukan daripada yang sunnah. Oleh karenanya tetap saja dia mendaftar itu tidak usah ditarik dan dia berdoa kepada Allah, barangkali ada rezeki lebih bisa berumroh terlebih dahulu sambil menunggu akan ada keberangkatan, karena ada prioritas dalam usia itu dan tidak akan zalim seseorang pemerintah kepada rakyatnya, seperti itu. Tetap tanpa ditarik. Ya, jadi ada sebuah cerita tentang Ibnul Mubarak, seorang ulama besar zaman tabi'in yang terkenal wali. Dia sudah berniat haji dan menabung bertahun-tahun, dia ini menabung, dan di bulan haji tahun itu dia berangkat haji bersama rombongan. Di tengah perjalanan di suatu daerah, dia ini melihat ada seorang perempuan di pinggir padang pasir sedang menyayat atau memotong daging hewan yang mati menjadi bangkai. Nah, ini hukumnya kan halal apa haram ini? Nah, itu jelas haram. Ketika melihat seperti itu, keanehan, Ibnul Mubarak mendatangi perempuan tadi. Ibu, kenapa melakukan yang haram ini? Ibu Islam kan? Iya, saya Islam. Kenapa melakukan ini? Kan haram hukumnya memakan bangkai hewan yang tidak disembelih. Apa jawaban ibu tersebut? Ini haram bagi kamu, halal bagi saya dan anak-anak saya.
Kenapa? Saya ini seorang janda dan saya ini memiliki beberapa anak yatim. Tidak ada yang memberikan saya nafkah. Maka dengan keadaan darurat ini saya terpaksa memakan hewan yang menjadi bangkai ini. Maka melihat ini Ibnul Mubarak ini iba. Kalau saya berangkat haji memang itu wajib bagi saya. Tapi kalau saya menolong perempuan ini dengan anak-anak yatimnya, ini juga kewajiban. Sama-sama wajib. Akhirnya ditimbang. Kalau haji mungkin saya tahun-tahun depan bisa menabung lagi. Tapi kalau kesempatan menolong orang ini belum tentu. Karena mungkin dia nggak lama akan mati dan anak-anaknya karena kelaparan. Akhirnya diberikan hartanya kepada perempuan tadi, dan itu termasuk cucu Nabi Muhammad SAW, dan tidak jadi haji. Ketika orang-orang rombongan pulang dari berangkat haji, semua datang, banyak orang yang berkunjung, tetangga dan sebagainya. Termasuk rombongan berangkat haji ini datang ke rumah Ibnul Mubarak mengucapkan tahniah, selamat datang wahai tuan haji yang datang dari Mekah. Ibnul Mubarak kaget, saya ini tidak berangkat Pak, saya nggak sampai datang ke Mekah, saya berikan uang saya kepada seorang janda yang punya yatim. Orang yang datang ini menyangka, enggak, kamu tetap ikut, kamu bahkan di depan saya memimpin tawaf saya. Ketika di Padang Arafah saya melihat kamu berada di ujung bersama orang-orang kebanyakan. Akhirnya dia malam hari mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan berkata Nabi Muhammad dalam mimpinya, berkat kamu menolong janda dan anak-anak yatim itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu malaikat khusus yang menghajikan kamu setiap tahun sampai hari kiamat, dan pahalanya diberikan kepada kamu. Jadi menimbang kewajiban dengan kewajiban itu masih bagus. Tapi kalau menimbang sunnah dengan wajib, pasti yang menang adalah wajib. Oleh karena itu berhaji itu baik, tapi juga kita perhatikan hal-hal yang wajib yang lain. Semoga ini memberikan manfaat barokah kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.